Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan Karno Septiadi, Apriani Tiara, Ganda Muhammad Jain, Narendra Reksana, Rafa Kamila, dan Rito Restiarna. Kami akan menjelaskan tentang keterbatasan energi. Sebelum membahasnya lebih lanjut, yuk kita cari tahu dulu apa itu energi. Energi di dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Dan menurut KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika, atau daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sumber energi berdasarkan kelestariannya dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan tidak terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperoleh ulang dan cepat dipulihkan kembali secara alami. Dan apabila dikelola dengan baik, sumber energi ini tidak akan cepat habis. Maka dari itu, energi ini juga disebut dengan energi berkelanjutan. Energi ini juga sangat ramah lingkungan loh. Contohnya seperti angin, air, dan matahari. Sedangkan kebalikannya, energi tidak terbarukan adalah energi yang apabila sumber daya tersebut sudah dipakai, akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menggantikannya. Energi ini akan habis apabila penggunaannya secara terus-menerus. Energi ini juga tidak ramah lingkungan. Contohnya adalah bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Terdapat banyak manfaat yang dimiliki dari penggunaan sumber energi tak terbarukan ini. Misalnya seperti dalam sektor industri, digunakan sebagai penggerak peralatan atau mesin, memindahkan bahan, memanaskan atau mengeringkan bahan, dan mengatur suhu ruangan penyimpanan. Sumber energi yang biasa digunakan adalah batu bara, produk minyak, gas, dan biomasa. Selanjutnya adalah transportasi. Sudah pasti penggunanya untuk menjadi bahan bakar bagi kendaraan. Sumber energi yang biasa digunakan adalah BBM, sebagian kecil gas, dan biofuel. Kemudian ada pada sektor rumah tangga. Manfaatnya cukup banyak, antara lain sebagai penerangan, menghidupkan peralatan listrik, mendinginkan ruangan, memasak, dan masih banyak lagi. Bahan bakar yang biasa dipakai adalah listrik, gas, minyak bumi, dan BBM. Lalu yang terakhir adalah pada sektor komersial. Sektor komersial ini seperti perkantoran, sekolah, hotel, dan lain-lain. Penggunaannya juga hampir sama dengan rumah tangga, yaitu sebagai penerangan, menghidupkan peralatan listrik, dan mendinginkan ruangan. Sumber energi yang digunakan biasanya listrik dan juga BBM. Namun, pasti terdapat juga dampak negatif ya, seperti penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi CO2 dan polutan lain yang menyebabkan pencemaran udara dan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Kegiatan pertambangan, eksplorasi, dan eksploitasi yang terus-menerus menyebabkan kerusakan ekosistem dan lahan, serta dapat menurunkan kualitas tanah dan limbah. Hasil pengolahan sumber energi yang dibuang dapat menimbulkan pencemaran air. Berikutnya di sini kami akan tunjukkan bagaimana pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Pembangkit listrik di Indonesia yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sumbernya adalah dari air yang mengalir. Jadi cara kerjanya air memutar turbin air. Bisa dari bendungan atau air terjun. Dan kemudian turbin ini memutar generator yang menghasilkan listrik. Keunggulan dari PLTA adalah biayanya yang relatif rendah, ramah lingkungan, perawatan yang mudah, dan teknologi yang sederhana. Tapi kekurangannya, produksi tak stabil tergantung debit air. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Ini sumbernya dari solar dan gas alam. Caranya adalah pembakaran dari solar dan gas alam yang menghasilkan gas. Gas ini memiliki tekanan yang tinggi, menggerakkan turbin dan memutar generator sehingga menghasilkan listrik.
Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga uap sumbernya sama seperti PLTG, yaitu solar dan gas alam tapi berbeda dengan PLTG. Pada PLTU, solar dan gas alam ini dibakar, tapi pembakaran ini digunakan untuk memanaskan air. Air dipanaskan menjadi uap air. Uap air ini yang memutarkan turbin. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga uap sumbernya sama seperti PLTG, yaitu solar dan gas alam tapi berbeda dengan PLTG. Pada PLTU, solar dan gas alam ini dibakar, tapi pembakaran ini digunakan untuk memanaskan air. Air dipanaskan menjadi uap air. Uap air ini yang memutarkan turbin. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU. Sumbernya adalah memanfaatkan panas yang terbuang dari PLTG untuk memanaskan air. Jadinya seperti gabungan kombinasi dari PLTG dan PLTU. Air dipanaskan menggunakan bahan bakar uap, lalu airnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Sumbernya atau bahan bakarnya dari solar. Biasanya kita sebut dengan genset, digunakan untuk memasok listrik yang jumlahnya kecil, misalnya untuk daerah terpencil maupun untuk sumber energi cadangan pada pabrik atau kantor. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Sumbernya dari panas bumi, kelebihannya hampir tidak menimbulkan polusi emisi gas rumah kaca. Di Indonesia, penggunaan sumber energi yang terbarukan itu masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi yang tak terbarukan, yaitu bahan bakar fosil. Terus bagaimana solusinya? Tentu kita harus mengurangi penggunaan BBM. Kita bisa menggunakan transportasi umum, berjalan kaki atau bersepeda bila berpergian, dan membangun infrastruktur yang baik untuk mencegah kemacetan yang menyebabkan peningkatan efisiensi BBM. Kita juga perlu mengurangi penggunaan listrik, contoh kecilnya seperti mematikan lampu bila tidak digunakan, mengeringkan sesuatu di bawah sinar matahari, dan mendesain rumah, perkantoran, sekolah, atau gedung-gedung lainnya dengan ventilasi yang baik untuk mengurangi pemakaian lampu. Selain itu, kita juga harus mulai berpindah menggunakan energi alternatif. Energi alternatif pertama adalah biofuel, seperti bioetanol, yaitu bahan bakar alkohol dari tanaman jagung, kentang, gandum, dan tebu. Biodiesel berasal minyak dari tumbuhan, misalnya kelapa, sawit, dan jarak. Biogas diperoleh dengan membusukkan makanan dan sampah organik. Kedua, biomasa sumber energi yang diperoleh langsung dari tumbuhan, contoh kayu bakar dan limbah pertanian. Ketiga, panas bumi, memanfaatkan energi panas yang keluar dari perut bumi. Keempat, energi potensial dari air terjun atau bendungan dapat dimanfaatkan untuk sumber energi listrik bersamaan dengan irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan budidaya ikan. Kelima, angin, cocok diterapkan di daerah pantai dengan kecepatan angin yang relatif tinggi, serta perubahan arah angin pada malam hari dan siang hari. Keenam, matahari, kelebihan tidak memerlukan bahan bakar dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Kekurangannya harga dan perawatan yang mahal dan memerlukan penyimpanan energi yang baik. Ketujuh, memanfaatkan gelombang laut, pasangan surut air laut, arus laut, dan panas laut. Kedelapan, nuklir, kelebihannya energi yang dihasilkan sangat besar. Kekurangannya teknologi tinggi, kurangnya penerimaan masyarakat karena kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai manfaat, risiko, serta penanganannya bahaya PLTN.